Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Aksmart 9 TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial mengenai teknik PGP. Langkah sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk cara bekerjanya. Silahkan disimak hingga akhir dan jangan di skip videonya, jangan lupa di subscribe dan di like dan serta komen positifnya guys. Oke, yang pertama mengenai cara bekerja sebuah PGP ya. PGP itu adalah teknik dalam sebuah kriptografi yang disebut dengan pretty good privacy, dimana ketika menggunakan teknik ini akan ada beberapa kriteria, yang salah satunya adalah dapat mengamankan pesan dan juga dapat mengamankan sebuah file atau menyamarkan atau mengenkripsikan, begitu ya. Seperti yang sudah dilihat teman-teman di layar, di sini ada private key dan public ya. Jadi ketika kita mempunyai sebuah teks yang original, kemudian dengan private key kita synckan, jadilah sebuah teks yang sync. Artinya teks yang sync ini teks yang sudah dalam bentuk enkripsi. Nah, kemudian si receiver itu melakukan decrypt dan diverifikasi ya, sehingga file yang sudah terenkripsi tadi dapat berubah menjadi plain text lagi, seperti itu ya. Nah, agar tidak bingung seperti apa prakteknya, silahkan diikuti. Di sini akan saya bahas mengenai teknik pengenkripsian sebuah pesan, kemudian file, kemudian nanti ngecek file signature menggunakan WinHack, dan nanti mencoba untuk melakukan sender atau melakukan pengiriman melalui Gmail, seperti itu. Baik, langsung saja saya lanjutkan tutorialnya. Yang pertama, silahkan Anda install terlebih dahulu, yaitu GPG4Win dan aplikasi Cleopatra. Ini ya, dua aplikasi ini silahkan Anda install, Anda download terlebih dahulu di website resminya. Baik, setelah Anda install, kemudian Anda buka Cleopatra, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama adalah kita akan membuat key pair dengan sebuah akun email, dimana nanti setelah jadi key pairnya itu akan muncul private key. Baik, langsung saja yang pertama Anda pilih file, new key pair, kemudian create a personal open PGP key pair. Nah, di sini silahkan Anda tulis bebas. Misalnya saya mobar, kemudian emailnya mobar@gmail.com, begitu ya. Kemudian di sini silahkan Anda checklist protect supaya nanti menggunakan password. Saya cancel dulu. Saya ulangi, ada yang terlewat. Oke, mobar@gmail.com, kemudian protect. Advanced settingnya tadi terlewat, saya pilih RSA, bitsnya saya pilih yang 4096.
Oke. Setelah itu kita create. Nah, kemudian akan muncul permintaan password. Silakan Anda beri password sesuka Anda. Ini misalnya saya solo underscore bisa underscore tanggal sekarang 26 bulan 25 tahun 22. Kita beri yang paling belakang @ misalnya begini ya. Coba ini kita kopikan. Oke, sudah diberikan password. Kita menunggu hingga proses key-pair-nya berhasil. Baik, setelah key-pair successfully created, artinya key-pair sudah bisa dibuat, maka di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu maksud daripada fingerprint. Fingerprint ini pada digit ini adalah private key, seperti itu. Nah, di sini kita akan membuat backup terlebih dahulu dari private key. Misalnya saya membuat di file D gitu ya. Kita buat folder teknik PGP gitu ya. Kemudian kita ini pilih yang make a backup of your key-pair. Kita klik, kemudian masuk di D, di teknik PGP, kita rubah namanya menjadi private key, begitu ya. Kita save, kemudian kita ini suruh memasukkan password lagi. Kita masukkan password ini tadi, kita Oke, finish. Nah, maka langkah pertama sudah selesai, yaitu membuat akun dan juga username serta ini ya, key ID ini adalah private key-nya. Kemudian langkah yang kedua atau langkah selanjutnya, kita akan mencoba terlebih dahulu melakukan sebuah enkripsi pesan, begitu ya. Nah, ini menggunakan GPG bisa, menggunakan Cleopatra bisa. Nah, di tools, clipboard, encrypt di sini bisa. Akan tetapi saya lebih suka saya bedakan untuk menggunakan GPG saja. Oke. Kita masuk di clipboard, kemudian kita masukkan pesan ya. Misalnya, halo, selamat datang di belajar PGP. Oke. Misalnya seperti ini ya. Maka ini silahkan Anda encrypt. Silahkan Anda encrypt. Kemudian klik yang ini atas, kemudian di OK. Nah, jadilah sebuah pesan yang sudah di encrypt. Ini kita copy, kemudian kita masukkan di sini saja. Oke, pesannya kita masukkan. Baik, setelah itu kita clear.
Kemudian ini nanti digunakan ketika kita akan melakukan kirim email di Gmail ya. Nanti akan saya jelaskan. Setelah ini kita membuat sebuah file atau folder lebih tepatnya. Misalnya kita tulis uji coba. Gini ya. Kemudian di dalamnya kita berikan folder lagi tes begini ya. Kemudian di dalamnya kita buat sebuah teks dokumen dengan bilang aja key gitu ya. Oke. Setelah itu kita coba buat lagi di clipboard. Kita buat pesan baru. Oke, Anda telah berhasil mencoba, misalnya seperti ini. Kita encrypt lagi. Kemudian kita copy, kita taruh di sini, kita save. Sudah, kita close. Ini kita clear, minimize. Baik. Setelah ini kan kita sudah buat file yang ada di dalam ya. Kemudian ini kan file format teks ya, format teks. Maka selanjutnya saya akan membuat atau saya akan mengkopikan sebuah gambar. Kita kopikan di sini, di dalam sini. Nah, ada format PNG, ada juga format JPG. Bentar, saya akan mengambil dari sampel saja. Kita masukkan di sini. Gini ya. Nah, langkah selanjutnya dari folder ini kita ubah menjadi RAR. Kita ubah menjadi format RAR dengan cara klik kanan, add to archive, kemudian kita berikan password. Set password. Di sini misalnya ini tadi ya. Misalnya kita kasih passwordnya ini sama gitu ya. Atau ya kita berikan passwordnya sama. Begitu. Ini encrypt file names. Oke, kita show password begini saja. Kemudian kita oke. Ya, jadilah sebuah WinRAR gitu ya. Kemudian yang foldernya kita delete saja, tersisa WinRAR. Langkah selanjutnya kita masuk di Cleopatra kembali. Kita akan melakukan enkripsi file. Tadi kita sudah belajar mengenai enkripsi pesan atau teks. Sekarang kita akan melanjutkan yaitu enkripsi sebuah file. Caranya adalah klik sync atau encrypt. Ya, ini ya, klik. Kemudian kita desktop. Kita pilih yang WinRAR itu. WinRAR. Kita cari dulu. Nah, dicoba, kita open. Nah, kemudian di tampilan ini kita centang encrypt with password. Kemudian kita sync atau encrypt. Kita masukkan password yang sama ya. Kita masukkan password yang sama, kemudian kita oke.
lagi masukkan. Nah, maka proses enkripsi file ini sudah berhasil. Oke. Dan jadilah file seperti ini. Ini ya. Ini formatnya PGP. Nah, this can be encrypt data. Ini sudah di encrypt oleh PGP. Ini adalah teknik encrypt file. Oh iya, tadi ada yang terlewat. Kita belum backup public key. Nah, untuk backup public key kan tadi kita sudah backup private di awal. Kita backup public key itu dengan cara klik kanan, export. Kemudian di sini kita beri public key. Nah, ini hanya untuk backup saja. Oke, sudah. Kita sudah punya backup private dan public. Mungkin boleh kita cek dulu. Ini juga sama bentuknya, itu encrypt. Jadi tidak bentuk plain text seperti itu. Mau ngeceknya boleh. Bisa klik kanan, edit with notepad++. Nah, ini maka akan muncul seperti ini. Ini private key ya. Kemudian public key-nya sama. Nah, seperti ini public key. Baik, sudah. Setelah ini kita akan melihat kode heksadesimal di aplikasi WinHack sebelum kita melakukan praktek pengiriman dan penerimaan di Gmail. Oke, kita buka aplikasi WinHack. Baik, ini saya pindah dulu. Kemudian kita pilih file, open. Kita masuk di desktop. Kemudian kita cari file yang PGP. File PGP. Ini. Open PGP binary file. Kemudian kita open. Kita oke. Nah, baik, di sini kita sudah berhasil melihat nilai dari kode heksadesimal seperti itu ya. Nah, kode dari PGP, format PGP itu dimana? Berada di angka ini. Nah, ini 4 angka 0 sampai 3 ya. Ini adalah kode daripada format PGP seperti itu. Oke, ini untuk format PGP-nya. Kita sudah cek nilai signaturnya. Tadi format PGP itu nilai signaturnya berapa ya? Ini 8502 0C 03. Ini untuk kode heksanya seperti itu. Kemudian ini misalnya kita delete saja, tersisa format PGP saja ya. Setelah itu nanti kita akan melakukan decrypt. Kemudian setelah decrypt kita melihat lagi nilai PGP, nilai heksadesimal apabila formatnya sudah RAR. Akan berbeda. Seperti itu, akan berbeda. Nah, ini kita langsung saja masuk ke Gmail. Kita masuk ke Gmail. Kita login.
Oke, kemudian kita akan menggunakan dua email ya. Kita akan menggunakan dua email. Ini email pertama, kemudian nanti email keduanya menggunakan email YouTube. Oke. Dimana nanti email saya yang satu ini akan saya gunakan sebagai sender atau pengirim. Kemudian di email Aksmart ini akan saya gunakan menjadi email receiver atau penerima, seperti itu. Baik, langkahnya kita melakukan pengiriman enkripsi pesan dan enkripsi file seperti apa sampai nanti proses decrypt, silahkan Anda simak. Baik, untuk email ini kita pertama biasa ya, tulis, kemudian kita masukkan email YouTube, kemudian ini subjeknya kita misalnya pesan rahasia. Oke. Nah, kemudian di sini di inti pesannya ya, di inti pesannya ini kita beri yang sudah kita buat pertama tadi. Oke. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian tidak lupa kita lampirkan file. Filenya yang mana? Yang sudah dibuat format PGP tadi. Format PGP. Sebentar. Tadi sudah dibuat. Nah, ini. Coba kita sisipkan seperti itu di email, kemudian kita kirim ya. Oke, pesan sudah terkirim. Sekarang kita cek di sini, kita cek, biasanya masuk di spam. Coba kita refresh dulu. Oh, sudah masuk di kotak masuk. Ini pesannya sudah masuk, kita buka. Oke, kita sudah menerima pesan seperti ini misalnya ya. Kita sudah menerima pesan seperti ini. Nah, PGP ini salah satu fungsinya ya ini untuk mengamankan isi email. Mengamankan isi email agar tidak mudah diketahui oleh orang lain yang bukan ranahnya dan agar tidak mudah disadap, seperti itu. Kemudian setelah kita misalnya menerima email dari teman seperti ini, kita sudah mengetahui nih tekniknya seperti apa ya. Hampir sama seperti encrypt, hanya saja kita ubah menjadi decrypt, seperti itu. Nah, ini berarti yang pertama, langkah pertama setelah kita menerima email seperti ini, kita masukkan dulu ke GPG. Oke, sebentar, ini ikut. Oke, kita salin, kemudian kita masuk ke GPG tadi. Kita masuk ke clipboard, kita paste di sini, kemudian kita pilih yang decrypt. Nah, halo, selamat datang di belajar PGP. Oke, sudah berubah menjadi sebuah plain text. Yang tadinya sebuah ciphertext, kemudian kita sudah berubah menjadi sebuah plain text. Langkah selanjutnya adalah kita download file yang sudah kita kirim, karena kita statusnya di sini sebagai receiver ya, penerima sebuah pesan ya. Nah, kita download.
Nah, kemudian misalnya kita masukkan di teknik PGP tadi ya. Ini uji coba RAR. Kita save, sudah ke download. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masuk di teknik PGP tadi. Setelah itu ya, setelah masuk di folder teknik PGP, kita klik kanan, kemudian kita pilih ini decrypt and verify. Kita klik, maka akan muncul permintaan sebuah password seperti itu. Akan muncul permintaan sebuah password. Disinilah, jadi ketika kita mau mendecrypt, begitu ya, kita mau mendecrypt, kita sudah berikan password ya, ketika si receiver itu menerima, otomatis hanya receiver yang benar-benar berkaitan itu yang bisa membuka pesan ini begitu, karena otomatis passwordnya sudah diberitahu oleh sender. Apabila ingin tidak diberikan password ya tidak masalah, akan tetapi tingkat keamanannya mungkin sedikit riskan seperti itu. Oke, kita pastekan passwordnya. Untuk kita membuka kunci, kita oke, baru kita diizinkan seperti itu. Dan di sini pun ini ada penjelasannya, ada penyampaiannya bahwa yang mengirimkan itu email ini dengan kode private key sekian gitu ya, maaf ya, kode private key sekian, kemudian dibuat tanggal berapa, tahun berapa, jam berapa, menit ke berapa sampai detik ke berapa begitu, kemudian diterima oleh siapa gitu ya, diterima oleh siapa, recipient ini ya, diterima oleh siapa begitu. Kemudian kita save all, barulah kita berupa RAR seperti yang awal-awal kita buat tadi. Langkah selanjutnya adalah sebelum kita mengekstrak RAR menjadi sebuah folder lagi, kita cek terlebih dahulu menggunakan WinHex ya, apakah ada perbedaan. Ini tadi awal sebagai kita sebagai encrypt, sekarang kita kan sudah mendecrypt. Nah, otomatis biasanya file signaturnya akan berbeda dengan format PGP maupun format RAR itu akan berbeda begitu ya. Apa iya? Oke, kita coba buktikan. Kita open lib komputer data D teknik PGP, kemudian kita coba yang ini ya, RAR ya, yang RAR kita open. Nah, otomatis akan berbeda. Kode yang di sini dengan kode yang di sini akan berbeda. Ini sudah betul. Ini adalah kode dari RAR. Kode apa namanya? Kode hexa. Kode hexa daripada RAR itu 5261722101A070100. Itu adalah kode signature atau file signature dari sebuah format RAR. Inilah fungsi daripada WinHex. Kita mengetahui atau kita melakukan sebuah uji forensik objek digital ya menggunakan sebuah aplikasi cyber forensik seperti itu. Oke, setelah kita mengetahui ini ya, mengetahui nilai ini hanya untuk pengetahuan saja. Apabila kita menjadi seorang cyber forensik itu harus mengetahui kode-kode. Jadi tidak hanya bentuk fisiknya saja atau bentuk objek fisik, objek digitalnya saja, akan tetapi juga kode-kodenya seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan
eh extract file gitu ya, extract file. Nah, untuk extract file ini kan otomatis kita masukkan password. Ini juga sebuah keamanan yang double gitu ya. Biasanya itu ketika sender akan menyampaikan pesan kepada receiver, cukup dengan satu password ya, cukup dengan satu password saja itu juga sudah mewakili semuanya. Itu apabila si sender menginginkan supaya si receiver itu tidak bingung gitu ya karena banyaknya password, tetapi lebih baik itu apabila passwordnya itu lebih dari satu ya, jadi tidak sama gitu. Nah, ini kali ini kita buat sama. Silahkan teman-teman bisa berkreasi, mungkin passwordnya dibikin beda antara password RAR kemudian password akun email tadi, itu dibikin beda, tidak masalah. Setelah itu kita oke. Ya, maka sudah terbuka di sini. Ya, sudah terbuka gitu ya. Di sini kita sudah bisa membuka file yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita melihat isi pesannya ya, isi pesan yang disembunyikan oleh si sender itu apa kan gitu. Misalnya kita menjadi seorang receiver, maka kita membuka aplikasi lagi, kita ke clipboard lagi, kita clear, kita paste, kemudian kita decrypt. Oh, dia menyampaikan, oke, Anda telah berhasil mencoba ya. Karena di sini tadi kita tahu bahwa ada beberapa gerbang-gerbang keamanan atau security ya, yang dibuat oleh seorang sender email begitu ya. Sampai di akhir dia menyampaikan kalau sudah bisa membuka kunci-kunci yang dia buat atau sudah berhasil membuka file-file yang sudah dia sembunyikan begitu, dia menyampaikan selamat begitu. Oke. Mungkin kita bisa coba di WinHack ya. Kita akan coba apabila filenya itu teks gini ya. Yang muncul seperti apa? Yang muncul ya ini tulisan yang tidak karu-karuan gitu ya. Nah, ini apabila file gambar ya akan muncul kode-kode PNG gitu ya. Ini kode PNG. Yes, ini adalah kode PNG. Format PNG seperti itu. Ini kode file signature dari format PNG. Kemudian apabila formatnya itu adalah JPG, tidak akan berubah jauh ya, tidak akan berbeda jauh seperti ini. Antara PNG dan JPG itu tidak jauh, hanya saja ini FFD8 FFE000 ini untuk JPG, kemudian yang PNG seperti ini FFE1 ya, E000. Oke, jadi begitu untuk kita belajar hari ini. Agak sedikit kompleks, akan tetapi memang adanya seperti itu. Saya membahas tuntas. Dari tadi kita membackup public key, private key, kemudian kita membuat enkripsi sebuah pesan, sampai dilanjutkan dengan kita mengenkripsi sebuah file yang sudah, terutama yang sudah di password atau sudah dikunci, kita encrypt, kemudian kita kirim menggunakan Gmail
seakan-akan kita menjadi sender atau pengirim. Kita sampaikan ke email yang bersangkutan untuk menerima pesan rahasia kita ini. Kemudian si receiver otomatis sudah mengerti, sudah paham, oh ini yang dimaksud sender seperti ini. Dia mengirimkan sebuah pesan yang memang sudah dienkripsikan agar tidak mudah diketahui atau disadap oleh orang lain tentunya. Seperti itu. Akan tetapi si penerima ini mungkin apabila tidak diberi tahu password untuk masuk, ini juga akan kesulitan seperti itu. Jadi mungkin biasanya tidak diberi password ya tidak masalah, akan tetapi ini saya tadi mempraktekkan saya berikan password, baik password dari encrypt maupun password dari RAR itu sendiri, agar pesan yang kita sampaikan ke penerima ini memang benar-benar memang benar-benar aman, seperti itu, aman dan tepat sasaran. Baik, mungkin sampai di sini. Silahkan teman-teman pelajari, mungkin bisa dikembangkan begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian tutorial dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.